Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai moderator. Nama saya sendiri Larsati Wijnaraka Putri dan anggota kelompok 1 yaitu Desi Maria Hia, Ajeng Khaironisa, dan Fajri Muhammad Adim. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan tentang paham rekonstruksionisme dalam filsafat pendidikan. Yang pertama akan disampaikan oleh Ajeng Khaironisa. Oke, yang pertama mengenai pengertian paham rekonstruksionisme. Secara bahasa atau etimologi berasal dari dua kata, yaitu re yang artinya kembali dan konstruk yang artinya menyusun. Sedangkan secara istilah, rekonstruksionisme adalah aliran yang berupaya merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern, serta berupaya mencari kesepakatan antar sesama manusia atau agar dapat mengatur tata kehidupan manusia dalam suatu tatanan dan seluruh lingkungannya. Jadi intinya pengertian paham rekonstruksionisme adalah aliran yang berupaya merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan yang baru. Selanjutnya akan disampaikan oleh Fajri Muhammad Adim. Tokoh yang pertama yaitu George S. Cohn pada tahun 1889 sampai 1994. Dia menegaskan bahwa pendidikan harus memiliki visi dan prospek untuk perubahan sosial secara radikal dan mengimplementasikan proyek tersebut. Tokoh yang kedua yaitu Theodor Adorno pada tahun 1904 sampai 1987. Dia mencita-citakan terwujudnya satu dunia baru dengan satu kebudayaan baru di bawah satu kedaulatan dunia dalam kontrol mayoritas umat manusia. Tokoh yang ketiga yaitu Kneller. Pada tahun 1971 atau 1988. Dia menegaskan pendidikan harus berjalan sendiri. Dan sekarang saatnya penciptaan susunan sosial baru yang memiliki nilai-nilai dasar budaya kita dan di saat yang sama sejalan dengan kekuatan sosial dan ekonomi yang mendasarinya. Yang keempat yaitu William O. Stanley. Dalam pemilihan berikut, Stanley meneliti tema kebingungan pendidikan dan krisis. Tokoh yang kelima yaitu Harold Roth pada tahun 1886 sampai 1960. Dia mengkhawatirkan kurikulum yang tidak memiliki relevansi dengan dunia nyata dan mengabaikan masalah-masalah sosial. Tokoh yang keenam, Ivan Illich pada tahun 1926 sampai 2002 menginginkan penghapusan sekolah dan menemukan pendekatan baru untuk pendidikan. Tokoh yang ketujuh yaitu Paulo Freire pada tahun 1921 sampai 1997. Dia menginginkan sekolah yang dapat ditarik dari pengalaman kehidupan sehari-hari peserta didik. Selanjutnya akan disampaikan oleh Desi Maria Hia. Baik, saya akan melanjutkannya. Prinsip-prinsip paham rekonstruksionisme yaitu satu, solusi efektif satu-satunya bagi persoalan-persoalan dunia kita dalam penciptaan tatanan sosial yang menjaga. Menurut rekonstruksionisme, umat manusia sekarang hidup dalam masyarakat dunia yang mana kemampuan teknologinya dapat membinasakan kebutuhan material semua orang. Kedua, pendidikan formal menjadi agen utama dalam rekonstruksi tatanan sosial. Kalangan rekonstruksionis melihat sekolah sebagai agen kekuatan utama yang menyentuh kehidupan seluruh masyarakat, karena ia menyantuni anak-anak didik selama usia mereka yang paling peka. Ketiga, metode-metode pengajaran harus didasarkan pada prinsip-prinsip demokratis yang bertumpu pada kecerdasan asali, jumlah mayoritas untuk merenungkan dan menawarkan solusi yang valid bagi persoalan-persoalan umat manusia. Beberapa pengamat memberikan catatan bahwa
rekonstrusionisme mempunyai kepercayaan besar terhadap kecerdasan dan kemampuan baik manusia, sesuatu yang oleh beberapa kalangan disebut sebagai sebuah kepercayaan utopis. Keempat, jika pendidikan formal adalah bagian tak terpisahkan dari solusi sosial dalam krisis dunia sekarang, maka ia harus secara aktif mengajarkan perubahan sosial. Pendidikan harus memunculkan kesadaran peserta didik akan persoalan-persoalan sosial dan mendorong mereka secara aktif membeberkan solusi. Demikian. Selanjutnya adalah pandangan paham rekonstruksionisme dalam pendidikan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pandangan paham rekonstruksionisme dalam pendidikan dibagi menjadi 3 landasan. Yang pertama yaitu landasan ontologis. Landasan ontologis menekankan bahwa peserta didik sebagai sasaran utama dalam pendidikan dan guru hanya sebagai fasilitator. Yang kedua ada landasan epistemologis. Landasan epistemologis, pendidikan diharapkan mampu mencetak individu yang unggul dalam kemampuan intelektual dan spiritual. Yang ketiga ada landasan aksiologis. Landasan aksiologis, pendidikan diharapkan mampu mencetak output yang tidak hanya menguasai bidang kognitif saja, tetapi juga mempunyai keterampilan psikomotorik yang baik serta mengimplementasi dalam sikap yang baik. Terima kasih. Sekian dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.